Pertama, kami panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan ini dengan lancar dan sebagaimana mestinya. Kegiatan wawancara ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Desain dan Manajemen Jaringan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari narasumber. Di sini kami diberi topik pengusaha yang bergerak dalam bisnis jaringan maupun perusahaan kecil, menengah, atau besar. Oleh karena itu, di sini kami memilih untuk mewawancarai salah satu pemilik warnet yang beralamat di Jalan Kecipir, Palangkaraya, yang juga pemiliknya adalah teman saya sendiri. Sebelum kami masuk ke sesi tanya jawabnya, di sini saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Sendiri Arianto, NIM C1955-2010-76. Andri Saputra, NIM C1955-2010-58. Saya Triwidodo, NIM C1955-2010-79. Waktu dan tempat kegiatan. Hari tanggal 21 bulan 9 2021 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Tempat rumah net. Alamat Jalan Kecipir, Palangkaraya. Laporan wawancara. Narasumber Alpin. Pewawancara Jaja Andri Saputra. Nah, berikut adalah dokumentasi yang kami ambil waktu tempat kegiatan. Di sini terdapat 10 PC dan yang masih aktif digunakan adalah 6 komputer dan 1 komputer klien. Berikut adalah video kegiatan sesi tanya jawabnya. Kita sudah bersama narasumbernya untuk kita mewawancarai secara langsung. Perkenalkan Mas, nama saya Jaja. Kalau boleh tahu kita sedang dengan Mas siapa ini? Mas Alvin. Oke, terima kasih. Untuk nama warnetnya ini apa Mas? Warnetnya Rumah Net. Oke. Lokasi dan alamatnya warnetnya di mana Mas? Jalan Induk Kecipir, Palangkaraya. Oke, terima kasih Mas. Untuk tempatnya buka setiap hari apa dan jam berapa buka dan tutup warnetnya? Untuk jam bukanya jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Berapa tarif menggunakan warnet personal atau per jam atau per paket? Per jam, dan per jamnya itu 2.500. Oke. Berapa jumlah PC yang tersedia? Sebenarnya ada 10, tapi yang aktif cuma 6. Oke. Sudah beberapa lama membuka usaha warnet ini dan sejak kapan Mas? Sekitar 10 tahun yang lalu, mulai dari tahun 2010. Oke. Modal awal untuk membuka usaha warnet berapa biayanya Mas? Sekitar 10 jutaan. Oke. Terus dengan modal tersebut waktu itu diberikan untuk apa saja? 10 komputer klien dan 1 komputer server dengan jaringan internetnya. Oke, lalu apakah warnet berjalan lancar dan berkembang Mas? Lancar sih iya, tapi kalau berkembang sepertinya belum. Oke. Jika ada masalah apa yang biasanya muncul Mas? Biasanya tidak ada koneksi pada jaringan internet, lalu sering lambatnya komputer saat bermain game. Oke. Dan tidak fungsinya hardware komputer seperti keyboard, handset, dan masih banyak anak-anak yang merokok dan membuat udara menjadi tidak sedap dihirup. Oke, lanjut. Bagaimana mengatasi masalah atau kendalanya Mas? Kalau masalah jaringan, biasanya saya menghidupkan komputer server, lalu saya pergi ke cabang ISP terdekat untuk melihat masalah mana yang menjadi akibat dari terkoneksinya jaringan internet, dan kalau malah hardware bisanya tangani sendiri. Oke. Adakah karyawan atau pegawai yang bekerja di warnet ini? Oh, kami tidak memperkerjakan karyawan. Oke, baik. Kira-kira berapa keuntungannya dalam sebulan dari warnet ini? Sekitar 3,5 juta. Oke. Berapakah biaya listrik dan juga internet
biaya operasional yang harus dikeluarkan per bulannya? Rp210.000. Oke, lanjut. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, Mas. Adakah kunci sukses dari usaha warnet ini? Ada, dengan menambah kecepatan internet dan memperbagus aplikasi komputer. Oke, baik sekali. Nah, sekian dari sesi tanya jawab kita. Terima kasih untuk Mas Alvin atas waktu yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber kami. Terima kasih. Sama-sama, Mas. Kesimpulan, warnet yang terletak di Jalan Kecipir, Palangkaraya ini telah berdiri selama 10 tahun, sejak tahun 2010 dengan bermodal 10 juta rupiah. Warnet ini dikelola sendiri oleh pihak pemilik warnet tanpa mempekerjakan karyawan. Warnet ini menggunakan sistem jaringan topologi star dan jaringan topologi mesh. Terdiri dari 1 server dan 10 klien. Nah, sisanya sekarang yang masih aktif adalah sisa 6. Keuntungan yang didapat warnet ini adalah sebulan sekitar Rp3.500.000. Dan biaya yang dikeluarkan dalam sebulan sekitar Rp210.000. Tarif menggunakan jasa internet di sini masih tergolong murah, yaitu Rp2.500. Fasilitas yang tersedia cukup lengkap seperti browsing, bermain game online, dan mencetak dokumen. Hardware yang terdapat di warnet ini diantaranya CPU, monitor, keyboard, mouse, printer, speaker, flash disk, headset, dan lain sebagainya. Dan software-software yang biasa digunakan di warnet ini diantaranya Microsoft Windows, Office, Adobe Photoshop, Mozilla Firefox, Windows Media Player, Google Chrome, dan game-game online dan lain-lain. Masih dalam kesimpulan, masalah yang kadang muncul yaitu tidak adanya koneksi pada jaringan internet, lalu sering melambatnya komputer saat bermain game, dan tidak berfungsinya hardware komputer seperti keyboard, headset, dan masih adanya anak-anak muda yang suka merokok walaupun sudah ada larangan merokok di dalam warnet tersebut. Oke, tips kunci sukses warnet ini untuk tetap bertahan adalah dengan mempercepat koneksi internetnya dan terus meningkatkan ataupun menambah spesifikasi komputernya. Nah, sayangnya di warnet ini kurang adanya fasilitas penjualan makanan dan minuman yang kemungkinan dapat menambah omset pendapatan. Baik, sekian dari kesimpulan yang dapat kami dapatkan. Semoga dengan terlaksananya kegiatan wawancara ini, maka kami berharap telah memenuhi tugas yang diberikan dan sekiranya dapat mendapatkan nilai yang baik serta bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan kata. Terima kasih.